Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Diah Pitaloka dengan NIM 06141281823026 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis jurnal PAUD dengan dosen pengampu mata kuliah. Yang pertama itu Ibu Dr. Enda Safdanisi MPD dan Ibu Mahjumi Rantina MPD. Adapun judul analisis jurnal PAUD yang akan saya analisis yaitu pola asuh orang tua bekerja sebagai pembentuk perilaku hidup sehat anak. Nah, di sini ada identitas jurnal. Nah, yang pertama itu nama jurnalnya Auladi, Jurnal Pendidikan Anak. Kemudian ada volume dan halaman. Volume 7 nomor 1 halaman 104 sampai 119. Tahun penerbitan itu di bulan Maret 2001. Kemudian nama penulis, terdapat 3 nama penulis di sini. Yang pertama itu Raulatul Islamiyah, yang kedua Ambarsari Utamining Gustina, dan yang ketiga Sinta Maulida Hapsari. Nah, asalnya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun jenis jurnal ini adalah jurnal nasional. Kemudian di sini terdapat abstrak jurnal. Nah, untuk abstraknya itu jumlah paragrafnya ada 1 paragraf menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Adapun uraian abstraknya itu di dalam abstrak sendiri, penulis ini menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan pendekatan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian direduksi data dan ditarik kesimpulan. Keyword jurnal atau fungsi jurnalnya itu ada pola asuh, usia bekerja, hidup sehat, dan anak usia dini. Nah, kemudian di pendahuluan bahwa peneliti itu menjelaskan bahwa seorang ibu pekerja di luar rumah atau perkantoran relatif tidak memiliki waktu yang banyak dengan anak, sehingga memiliki dampak bagi keluarga itu ada yang negatif maupun positif. Kemudian hasil penelitian dari Harmaini 2013 yang menyatakan bahwa orang tua yang bekerja menganggap bahwa fungsi keluarga yang terpenting yaitu pemenuhan kebutuhan secara ekonomi. Sedangkan fungsi yang lain baik psikis, emosional, perhatian, kedekatan dan lainnya itu di sini menjelaskan bukan menjadi kebutuhan pokok. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu fokus yang harus diperhatikan oleh orang tua, bahwa orang tua tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, tetapi berbagai fungsi yang lainnya. Nah, kesibukan orang tua dalam bekerja bukan berarti dapat menghilangkan tanggung jawab untuk mengasuh, walaupun mayoritas waktu orang tua akan dihabiskan di tempat kerja dan orang tua hendaknya tetap mampu berinteraksi dengan anak dengan pengasuhan yang tepat ketika di rumah. Nah, itu yang menjadi salah satu latar belakang yang penelitian angkat ini untuk menganalisis tentang pola asuh orang tua bekerja dalam perilaku hidup sehat anak. Kemudian di sini ada tujuan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pola asuh orang tua bekerja sebagai pembentuk perilaku hidup sehat anak usia dini. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan itu metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, angket, dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada guru sebagai pendidik yang memperhatikan perilaku anak di sekolah. Nah, proses analisis ini melalui 3 tahapan, yaitu analisis reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi data. Nah, di sini peneliti menggunakan penelitian kualitatif sehingga tidak menggunakan penghitungan, hanya mendeskripsikan tentang apa yang dilihat oleh peneliti tersebut.
Kemudian objek penelitiannya di sini terdiri dari 3 keluarga yang terdiri dari pasangan yang bekerja dan anak yang bersekolah di salah satu sekolah PAUD di Kediri dengan bentuk pola asuh yang berbeda. Kemudian hasil penelitian. Nah, di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pola asuh orang tua bekerja, dalam perilaku sehat spiritual yang terlihat di sekolah menunjukkan bahwa anak yang diasuh dari pola asuh yang demokratis mampu berperilaku baik dalam menjaga kebersihan, kegiatan ibadah, akhlak yang baik, dan budi pekerti. Nah, budi pekertinya ini maksudnya tuh sopan dan santun. Sedangkan anak yang diasuh dari pola asuh yang otoriter mampu berperilaku baik dalam menjaga kebersihan, kegiatan ibadah, dan akhlak yang baik. Akan tetapi, masih harus sering diingatkan dalam berperilaku sopan dan santun kepada orang lain atau orang yang lebih tua seperti guru. Anak yang diasuh dari pola asuh yang permisif itu masih harus selalu diingatkan dalam menjaga kebersihan, kegiatan ibadah, akhlak yang baik, dan budi pekerti atau sopan santunnya. Walaupun kesimpulannya, penulis menggunakan kesimpulan yang objektif secara pribadi dengan subjek yang diamati. Kesimpulannya itu, orang tua memiliki kewajiban dalam hal mengasuh dan melindungi anak walaupun bekerja. Tidak ada alasan apapun untuk melantarkan anak dan mengabaikan anak. Memilih pola asuh yang tepat kepada anak menjadi faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan perilaku anak. Perilaku hidup sehat menjadi kunci hidup dengan baik dan bahagia. Anak dalam pola asuh demokratis dari orang tua yang bekerja memiliki perilaku hidup sehat yang baik. Seluruh bagian dalam hidup sehat baik secara spiritual, fisik, dan moral ditunjukkan dengan baik. Sedangkan anak dalam pola asuh otoriter dari orang tua yang bekerja masih harus diingatkan dan diimbangi dalam hal sopan santun, diberi semangat dalam kegiatan motorik atau fisik, juga dilatih toilet training. Sedangkan anak yang pola asuh permisif dari orang tua yang bekerja masih harus dibimbing dalam segala aspek baik spiritual, fisik, maupun moral. Nah, anak tumbuh dan berkembang sesuai apa yang diajarkan, dibiasakan, dan dirasakan. Pola asuh bukan tentang benar atau yang salah, hanya saja orang tua harus mampu memilih pola asuh yang tepat dan mengorbankan waktu lebih lama dengan anak. Nah, kasih sayang bukan hanya terbentuk dari kecukupan materi, tetapi juga waktu bersama keluarga karena waktu tak akan terulang. Nah, itu menurut kesimpulan dari penelitian. Nah, di sini terdapat kelemahan jurnal ini. Nah, yang kelebihannya itu yang pertama, dalam penentuan subjek yang digunakan sangat baik. Nah, yaitu tuh terlihat dengan penggunaan skor tertinggi dalam angket yang disebar kepada orang tua dan diperkuat dengan communication book atau buku penghubung antara orang tua dengan guru. Nah, ini termasuk kelebihan dari jurnal ini karena dalam penentuan subjek penelitian ini peneliti menggunakan skor tertinggi dalam angket yang disebar kepada orang tua sehingga terlihatlah nilai orang tua tersebut untuk dimasukkan dalam subjek penelitian. Nah, sehingga dapatlah 3 subjek penelitian dengan pola asuh demokratis, permisif, dan otoriter. Yang kedua itu penjelasan mengenai latar belakang. Nah, dalam penjelasan mengenai latar belakang ini cukup sangat baik karena terlihat dari susunan yang secara runtun tentang penjelasan dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana pola asuh orang tua itu yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu tentang penggunaan bahasa tidak kaku sehingga mudah dipahami pembaca. Yang keempat itu topik yang diangkat sangat menarik karena sesuai dengan permasalahan yang dialami sekarang ini. Nah, untuk topiknya itu memang baik karena sesuai dengan permasalahan yang ada di
yang sekarang ini, karena begitu banyak pola asuh yang orang tua berikan kan kepribadian dan karakter anak dari tiap pola asuh yang berbeda-beda itu. Nah, kelemahannya sini tuh kelemahannya di jurnal ini tuh tidak menjelaskan hambatan apa saja yang dialami setiap pola asuh orang tua dan perbedaan tiap pola asuh orang tua. Nah, sebaiknya itu dalam menjelaskan bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam setiap penerapan pola asuh orang tua tersebut, terutama pola asuh orang tua bekerja. Nah, di sini yang terakhir itu referensinya Islamia tahun 2001, pola asuh orang tua bekerja sebagai pembantu perilaku hidup sehat anak. Maka terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.